Kulo mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kulo nerangno hadis mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan ya, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir ya, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulisnya. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kalau suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara koyo pulau perang terus ngandel ruke untuk Pak sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau tuh iman, modalnya mana mau? Iman. Islam senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas. Dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah buat ini mungkin sampai sakit iktibar. Walhasil secara basariah mimba dimaka dayazihu qulubu faridim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-ben tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ya. Ayat ini itu zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin PD mawon. Nanti sobat luwes kere ya PD mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kere niku kere sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jadi Pak sepeda motor sitok ditumbak wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Ya.
dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe-duwe sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah itu sing perlu sampeyan paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sanggup 500.000, itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sebenarnya ora blas lho, mus haram lho, kowe lu ora sanggup blas haram. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangane sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa ae sak mutan, sak lonjor. Sing kere kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek kembek dengan Toma. Kere to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho urip kok nganggur tok. Santri terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihateng soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya kan salat bareng kok. Ono donya sementara. Wani to tanggal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding duit 200.000 kok banding 1 miliar atau 1 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon kula. Iya, nah soal sebaiknya orang santri tok pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa kon drame ngono. Karena saya pede, mau didoleh dalan aku wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo, blas tidak boleh itu. Wala fatak udah malumam masyhur, wala tafsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya tradisi blas itu haram, berarti pengaruh blas haram. Orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Betul ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Itu kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kau bisa mikir.
paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, tangen-tangen wong modern yo bento. Wong gawe nggon 100 kok digoni mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangen-tangen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nabi ora iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri itu. Nah itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah sampai perbandingan tidak punya itu haram dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng jaga pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng jaga pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra kamu blas entar. Wah, sing kerloe runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai BPNS ono ya ayam. Udah nyai DPR kan ayam digaji tetap karek ayam ngrumat tan. Ajane ayam merah rumah santri, ngrumat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah udah anas ilallah. Orang ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ila Allah itu baik. Nasibe wong ning kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang daan apa ilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak
Wis kiai, DPR, camat, mursyid. Nah, ngono berjuang yo ayem, gula akeh. Pakanan ah. Aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan balen ini, untuk kadang santri marah nganti belas. Nah, belas itu ngeri udah. Itu wamu apa ya ratu. Kula kok viral WP juga iku bagus. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung ya kira-kira tenek telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai di tamu sak mobil lan ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak dhe minimal gula sing nggo nyuga ya ngapa? Wong loro. Pokoke nak blas haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal dhe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah orang belas. Ya kan ini lagi. Wah orang apa? Pasti ya tenang dengan mata dong. Wah belas itu dosa. Wah belas itu apa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing koma malah masih istighfar. Aku berjuang bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten, nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong, wong bodho ya ora sak mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, Pak. Wong gak roh, nah nanti gaji tetap luwe ayem dibagi nanti gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu. Nang ora waras ki. Karpu ane gue lah kecer berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sentra ngamuk pulau ya rata tersinggung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sopo. Ngawi tengok-tengok nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sopo. Kalau carane dadi ulama kok sengak aku ora sengak iku kulit hakko walau kana murron sing sengak iku kowe ya. Iya iki bocah mikir urusanmu. Kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko moro mam ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apikan tak tamu lan kritik ini penjajar ora sopan. Kulo itu paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkau mangan tak piring, kono ya tak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usra itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus qanaah, harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Bon ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng.
Wana sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan rono ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara tadi hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki, tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Wa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Ndak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian tidak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku eling-eling. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangannya Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go konsumsi. Sing ngeleng-eleng. Mulane pikir sing ngaji niku tobat. Ben wong pikir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Kok sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong pikir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus go peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, yo wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mana. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng Ketongko mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong jadi 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makani wong 1000 ndak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Lu kira-kira 5 juta untuk judul, saya judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau di adik melarat, pulau kayak duit, pulau di toko melarat, pulau sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan ke imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulmaan fatu min khairin paling walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatur sonto itu berapa coba? Untuk sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok Utsman itu disembelih. Jadi ra perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong
Kenapa rumusnya tidak begitu? Tolong atus songko cara 95 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin terjebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya orang pengajian. Dan aku ngekei pengajian orang mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian orang mangan tak kali ya. Sebenarnya tak pengajiannya ra ono bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam rohe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan, gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 digremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai ini entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kulo nggih tak ilmu nih, Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalya baduber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikeimangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikeimangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capiro to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marun model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo, saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin fikun kulmaan faktum min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ono tonggo ora melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ono rondo melarat, ambil Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekei mangan wong melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo Islam Muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am ngekei diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nakut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti orang mangan ini. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya model ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1.000 itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta.
Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih biasa nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, bari kulo sumbangno kok khole ya. Tak omongi. Maksudnya piye? Nak nyumbang biasa gue mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Peran. Niku tukok-tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta remaja. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bu ini tersinggung Allah. Aku suwe nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kok panitia mesti sitok. Acara ngaji to. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini gugus mungkin disalah wong akeh, sebab kiai ini ra dikeiman. Nah, kowe darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Doa. Kowe teko mbok keimangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Awe ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang di format makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sawang tenan. Lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor 2 dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya dia melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derekno Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derekno Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk produk akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegem. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1.000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1.000. Dan itu sampai ono ayat alladzina yalmizuna almustawiina minal mu'minina bis sadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna almustawiina minal mu'minina bis sadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saling sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa komo sak gegam itu digawe dhewe, itu penting enggak menjadi beban negara ini. Enggak diminta kiainya, enggak, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi enggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi sing nyambut kiai wae ndi. Gue sibuk ini. Misal pengajian buat kiai ini sudul langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini. Piring tak. Jadi apa ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jaya dewi kiai rawon, mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Sangat dibagian orang elite, tadi piro bar. Rada lewat wong. Gua iki ngaji gua pedes ora aku alam. Mulane kula tawakal to alam wa. Wis aku mati selamat, menang jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya kok. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya.
Kowe wani dihujat wong gak? Saya pulang nggih wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong kowe nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus ini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ro ana tenan hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas, iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat modal setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mane Nabi nak ngelem sahabat itu cukup menyek sahabat. Sudah kaum sak gunung mas wis unggul sedakoe sahabatku sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian yo basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lel wa kolal jan ampun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur. Itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamen. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan. Pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo marat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Ini wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Pakai 5.000-an. Zaman itu 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikai bapak kula kelar meseli terus sering dikai dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa kula tak bagi wong telu. Niku kena go mangan. Selawase bodoh beda kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe duit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kowe nimbang masjid 50 sat. Ngono wae ditulis kuwi di donatur ha sapa. Ada ra ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Ya kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalim wong loro wae ra. Paham? Mulane kula kuwi dunia ini kuwi dhewe. Kula anu yakin nek kula ketempuran selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lha nek arep sampeyan kula ngerti iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasannya gigi, mesti alasannya klasik. Saya buang awam rasiamu, si rasiam kiai. Buang nonton. Awam mesti mau. Senengane mau ngawam di kowo-kowo. Orang awam tidak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian. Soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah tidak. Mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah itu nggak kita. Sekolah. Jenengan serai iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji gitu ya cocok kan. Nek tukan tok hidayah gimana ta. Nah, wis beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim mestine kece anut aku, aku bodhe anut
Kuwe, itu omongan sing bener tuh. Di satu sisi kedarane aku wong alim, artinya pantas dinut. Di sisi yang lain karep aku sing anut kuwe. Maksudnya gue iya. Nah darane wong alim yo kowe siapa anut? Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Kedarane bodoh ora dosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes dari kiai ra umum. Itu sing marah sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek ada foto-foto protes ya darane aku bodoh wae dadi kira wajib Pak. Gampang dong. Menengah ya gitu. Bagus anut tegas ya wis nak anut ngene iki gelem ra gelem yo ngene iki ya. Ini penting saya sampaikan gitu, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho beban apa? Negara. Enggak ngamal. Wis sugih jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji be kiai. Tak pikir beras 10 kilo mbek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, gak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak saiki ya pacaran apa kebutuhan. Itu kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ini jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Ngono nang atul kula, iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik para sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kalau ngrasakno tenan. Kalau saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Wong kula sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan disuguhi dihormati. Nggih. Niku ngeten tok mau sudah mirip. Saya mau nak rene rasa kei kopi. Kejate jenengan yo bae kowe. Maksudnya sebuti kan? Lawan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesekno jatah kopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi ku ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Oh ada ngomong dadi kiai kan kudu ditutup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, glontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena, you know. Oh, penak itu kudu dadi tolak al-badru, no? Sing badru sopo, sing alena, ya, no? Sakroku badru kanjeng Nabi, alena sahabatan, ini sakroku. Mbak nak ajaran anyar. Oh, tadi kritik, enggak apa-apa, ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amul isnain yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem nyirik, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk resiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan isa kadare. Apa-apa tak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning TV ya para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal ndekne dhewe sing gragas kan ya ora barbar. Itu ora ta'amul wahid yakfi isnain, tapi ta'amul wahid yastahiku. Alfan mesti jatah wong sitok ngentekno wong ah. Mestinya pemimpin tuh jatah wong sitok sumrambah ning wong akeh.
Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyuguhi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ratus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tinggal itu. Enggak ini cerita. Apa? Kecuali kiai dia rugi kelar tuku. Pasti dikawal mulai. Artinya terus di rumah moga kagak ada jenengan. Oh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Kulo niku sering jajal ya. Kulo niku kan sak kere-kere kulo niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kulo sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kulo sering lupa umbal. Saya ketahui kangge kulo uang yang tidak berarti. Kalau kulo niku sak kere-kere kulo ngerti 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kayak 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kulo tambahi 5.000. Kulo nu nate guys. Ada seorang janda tak kayak 5.000. Lu kan sedina matur kulo. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000 dhewe kurang. Lha kecuali sampeyan nek wis beli geder. Nek suban misale sama kiai dadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya ora potongan. Wong kiai juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi. Tidak betapa teorinya Nabi dulu kok amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu tu'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli tu'amihi. Aku iki iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikai sak tampil wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Jadi dia apa mana joker kulkas malah ngomong medit. Mergo pakanan luwih di. Wah, gak ono mateno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis berangkat medit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki era kulkas barang mambu rati. Wah, iku mempertegas kebakilan. Era kulkas sing medit apa medit? Mergo dhisik medit lan akhire karo ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ono mambu. Lalu kalau lu ambil kulkas itu betul betul agak mikir. Kalau sering ditaruh bujuk kulkas betul betul kulkas. So, nak wes sugai kenemenan, nak urung. Karena kadang kesulitan, gitu. Ibu kula itu gak ada kulkas. Agar ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud habis bak ra kelar tuku napa? Tahu ya ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ini tenan jadi bulan. Ya sebenarnya aman. Sebenarnya niatnya candal, terutama candal. Dua kulkas kalau ada persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niatnya bed barang luwes di kulkas. Nah udah bilang ini. Paham? Tak ada nih ngono, dalam tak ada nih. Kan usul, Gus buat tugas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo Rukin ra duwe kan jelas, rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Tidak kok napa?
Nah, ana kulkas kan gelem ra gelem to liwat cilik itu ngilu jero. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau saya pikir dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Bahwa setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting nyata menunai. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh kuat. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, nerafik. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Nggak artinya kalau pas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, mas monggo. Saya ini yang ngerayagi dewe. Paham? Lah kok tenan ngaji fair. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora berdoa. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula nu krasa tenan, jognya ini krasa. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko degi ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Wae apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini menganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengkim boten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian begini dulu langsung belutang. Kapan oleh amin secara khusus. Bukan begini dulu, wah ngerame, gelentah. Menganggap itu acara coba sama pikir itu punya efek dari tidak pestamimu. Tetap bukti, asal gini kalau keluar tetap mikir. Keluar berbar ngaji, sekolah mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sekolah tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitiane ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngesandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap wah, iya remenane iki matane wong. Matane wong kan. Bukan saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah, karena saya ngomongin di depan Tuhan tuh. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa buang buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa?
Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngekeki mangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut menolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Bawa kurma dewe loro. Bawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gue udang goreng kita ambil aku 11. Dia ini ngomong lepuk dia mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah, kalau tu merasa tenang. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku rumah santri sarang memiliki sekitar 15-10. Niku kan nak kulo dari Wangsol kan nilai mobil. Tak itu, nilai mobil itu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat apa harus nilai mobil kayak 500.000 ya. Kira-kira nggo mobil yang tak kira. Lah maksud tempi. 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enak tua aku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan ya, mbak, aku rajin sok-sok boleh. Lah nek tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Sama rausa terus beban BLT, rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, malah ngeritik SPC, apa hubungan, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kesini, kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Iya betul. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca wis sing kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mun. Bismillahirrahmanirrahim. Wada Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini boten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wada Umar bin Simali. Wada Abdurrahman bin Auf bin Ati Uqiyatin. Wada Al-Abbas wa Talqah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakbirna alaihinna min khulihinna. Wong itu ada nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong itu ada nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 ton. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang.
Jajal ke kiai nawani ngono, duwe beras 6 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira jakem ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawa, mesti takok balawa. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh kitab ora ono. Padahal wong disuruh kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab piye. Akhire kiai ra iso dialil badhet dong ora duwe apa kitab. Lho coba. Lho ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Saya sampai pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luah-luah. Tapi nak acara masjid tidak makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak kunjung cukup. Paham ya? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, tidak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Kata satu mut dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling gak wakile. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis ke budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopokan kamila yen tom condong apa kulo bubadi mupus sebagian atine para sahabat. Ila ifariqan nabi sumata alihi. Mun sing penting sumata bawon iki sumata alihi mongko nuli nobati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah alum sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba pemafi kulu di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah nih wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsani ati kang bangsa awak. Dasari hadal tani. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat warat dimulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ing atase mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan yaitu tapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kok wong poso mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak seruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Kejajal, saiki ruhen mau nyeguk kopi sak sing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sementing ora blas, sementing apa? Blas mau haram, haram ya blas itu. Eleng-eleng. Oh, kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Rasa akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram. Wong ora kalau ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanasi ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah. Ya kana betul. Nasrul. Alhamdulillah ana min alihim murid
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan ya fatiha samawati wal ardi ahad ya qayyim dzal jalal ikram. Annarita nahnu wa dzurriyyatuna wa talamizatuna wa muhibbuna wa man ahabbana fi haqqika ya Allah wa man ittaba'ana fi haqqika ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihim antal aziz. Wa rasulan kana bil mu'minina raufur rahim wa rasulan kana nuran wa hudan rahmah. Ilahana ya wa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi sabilika wa sabaru laka. Warzuqna ya Allah al-iqtida bihim wa ta'assi bi sunnatihim hatta nakuna ibadan laka ibadan bika ibadan ya farina bin nas ilaika wa ibadan ya wa ja'alu ya ta'umurina ilaika ya wa fa anta ya wa al-haqqu samad. Allahumma la taj'al dunya mablagha ilmina wa la muntarimina wa ja'al al-akhirata ya Allah maqsadana wa ridha kama ilahi anta maqsudi ridha kama ilahana wa anta yassiru kulli amrin asir fa inna taysira al-asir alayka yassirna ala ma tashaqut wa barik lana fi jami'at wa ta'limina wa ta'alina barakatan minka barakatan ma'unatan intik wa barakatan masbubatan intik hatta ya Allah naroka ya Allah bima hafidta bi nabiyyika Muhammad wa naroka fi khistikal hasib ilahana fa antal haqqul mubin wa antal muqit wa antar rabbi syahid ilahana ya wa kunna farina ilaika fasurra bina ya wa fasir bina ya fil umuri kulliha ilahana antal haqqus samad wa anta ni'mal maula ni'man nasir hasbunallahu ni'mal waliy wa zi'anna ya wa sayyidina Muhammadan wa wa zi'anna ashabul kiram alladziina tabau fi sa'il ilahana ya faqalhum minna assalam wa baligh assalam minna innahum ya wa ikhwani fika ya wa radu anka ya wa rabbana firana li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin